Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 7380. Maria Lynn dan Charlie belum lama saling kenal. Dilihat dari waktu mereka saling mengenal, ia merasa bahwa kekuatan misterius di balik Charlie pertama kali muncul di kuil King Zhao. Saat itu, dia sedang menuju ke pegunungan Shiwan bersama Charlie. Namun tanpa diduga, dia bertemu dengan biarawati palsu yang sedang menunggu di kuil King Zhao di tepi pegunungan Shiwan. Pihak lain tidak hanya mengetahui rahasia mereka berdua pergi ke pegunungan Shiwan, dia bahkan tahu bahwa pegunungan Shiwan penuh dengan bahaya bagi Charlie. Maria Lynn meletakkan bidak putih di bawah bidak hitam pertama. Potongan hitam di atas melambangkan kuil King Zhao, dan potongan putih di bawah melambangkan biarawati palsu. Kemudian, keduanya terbang langsung dari pegunungan Shiwanda ke East Cliff. Jadi dia mengambil potongan hitam lainnya dan meletakkannya di belakang potongan sebelumnya. Mula-mula dalam benaknya, titik hitam ini melambangkan East Cliff. Dan ia teringat kembali saat ia dan Charlie baru saja tiba di East Cliff. Stephen tak mengirim album foto lama orang tua Charlie ke rumah lama keluarga Wade dan pergi tanpa pamit. Pada saat itulah Maria Lynn tahu bahwa Stephen Tang dan biarawati palsu dari kuil King Zhao sebenarnya bersekongkol. Jadi dia menaruh bidak putih di bawah bidak hitam kedua. Potongan putih ini melambangkan Stephen Tang. Sekarang, yang harus dilakukan Maria Lynn adalah menemukan bidak hitam ketiga dan bidak putih ketiga. Namun, dia tiba-tiba teringat suatu detail. Ketika saya mengikuti Charlie kembali ke rumah lama keluarga Wade, saya pernah bertemu Stephen Tang. Saat itu, ada sedikit bau dupa di tubuh Stephen Tang, dan saya serta Charlie menciumnya. Saat itu, Stephen Tang berkata bahwa dia baru saja pergi ke kuil Yonghe untuk memuja Buddha. Charlie tidak terlalu peduli, tetapi Maria Lynn memikirkannya sedikit lebih dalam saat itu. Awalnya dia merasa wajah Stephen Tang tidak seperti wajah orang yang punya keyakinan agama, melainkan seperti seorang prajurit tua yang sudah teruji dan teguh menganut paham ateisme. Kemudian, ia memikirkan atribut kuil lama. Kuil itu adalah kuil lama, yang tampaknya semakin tidak cocok untuk seseorang seperti Stephen Tang. Tetapi saat itu, sebagian besar energinya dihabiskan untuk memikirkan bahaya apa yang tersembunyi di pegunungan 10.000, dan dia tidak mengambil hati kelainan Stephen Tang. Namun sekarang setelah saya pikirkan lagi, memang ada beberapa masalah. Kuil King Zhao dan Istana Yonghe. Mengapa ada kuil semua? Apakah ini berarti dalam misterius di balik Stephen Tang punya hubungan dengan kuil tersebut? Intuisinya mengatakan bahwa tebakannya pasti benar. Maka, ia segera mengeluarkan bidak hitam dan meletakkannya di belakang dua bidak hitam pertama. Sambil bergumam, bidak hitam pertama adalah kuil King Zhao, bidak hitam kedua bukan East Cliff, melainkan Istana Yonghe. Kalau begitu, bidak hitam ketiga ini kemungkinan besar juga sebuah kuil. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Nyonya Wade meninggalkan Aurose Hill. Sebelum pergi, dia pasti bertemu orang-orang ini. Mereka pasti menceritakan sesuatu tentang tuan muda, yang membuatnya rela meninggalkannya. Jadi, di mana dia bertemu mereka? Kemungkinan besar, di Aurose Hill, dan kemungkinan besar di kuil. Jika titik hitam ketiga melambangkan sebuah kuil di Aurose Hill, maka kemungkinan besar kuil itu adalah yang paling terkenal. Kuil Qixia. Lagi pula, Maria Lynn berniat pergi ke kuil Qixia. Saat itu, sesuai keinginannya, ia bertemu dengan biarawati palsu dari kuil King Zhao di kuil Qixia. Oleh karena itu, kecurigaan terhadap kuil Qixia menjadi semakin besar. Maria Lynn merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran. Maka, ia segera menelepon cucunya, San Zhidong. Begitu telepon tersambung, orang di ujung sana berkata dengan hormat, "Nona, kenapa Anda menelepon begitu larut? Apa instruksi Anda?" Maria Lynn bertanya, "Bisakah Anda mengakses data rahasia operator?" San Zhidong segera berkata, "Tentu saja, Nona, data apa yang Anda inginkan?" Maria Lynn memerintahkannya dengan nada serius, "Tolong bantu saya memeriksa catatan akses yang ditinggalkan Nyonya Wade kepada operator selama beberapa bulan terakhir. Pastikan setiap stasiun pangkalan spesifik dan akurat. Lalu tandai lokasinya di peta sesuai dengan garis waktu dan berikan kepada saya." "Nyonya Wade?" San Zhidong sedikit terkejut. Ia tidak tahu mengapa Maria Lynn ingin menyelidiki istri Charlie. Ia pikir ini bukan permintaan Charlie kepadanya. Namun, antara Charlie dan Maria Lynn, dia secara alami lebih memilih Maria Lynn, jadi dia menyerah bertanya dan langsung berkata, "Nona, tolong tunggu sebentar, saya akan mengaturnya." Maria Lynn memikirkan sesuatu dan mengingatkannya.
Ingat, ini harus dijaga kerahasiaannya. Jangan khawatir. Data pengguna di tangan operator dijaga kerahasiaannya. Terutama lintasan pergerakan pengguna, secara umum, bahkan polisi tidak dapat mengambilnya sesuka hati. Bagi pengguna, tidak peduli layanan nomor telepon seluler operator mana yang mereka gunakan, selama telepon seluler perlu mengakses jaringan, catatan akses akan ditinggalkan pada operator. Saat pengguna berada di rumah, operator akan secara otomatis mencocokkannya dengan stasiun pangkalan terdekat dengan rumahnya dan juga mencatat waktu pengguna mengakses stasiun pangkalan tersebut. Saat pengguna meninggalkan rumah, setelah ia meninggalkan jangkauan stasiun pangkalan yang terhubung sebelumnya dan memasuki jangkauan stasiun pangkalan berikutnya, operator juga akan mencatat waktu saat ia terputus dari stasiun pangkalan sebelumnya dan waktu saat ia terhubung ke stasiun pangkalan berikutnya. Ini adalah data penting yang akan disimpan di server. Data ini telah ada selama bertahun-tahun dan telah membantu polisi memecahkan banyak kasus besar. Terutama di era ketika sistem Sky Eye belum sempurna, banyak penjahat cukup pintar untuk dengan hati-hati membuat alibi untuk diri mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya mereka membuat kesalahan dan polisi menemukan catatan bahwa ponsel mereka berada di dekat tempat kejadian perkara. Maria Lynn tahu betul bahwa dia tidak memiliki model eye seperti Charlie, dan mustahil baginya untuk menemukan lintasan pergerakan Claire dalam waktu singkat melalui pengawasan kota, jadi dia berpikir untuk menggunakan metode ini. Meskipun metode ini tidak seakurat dan sejelas pengawasan video, jawaban yang diinginkan Maria Lynn sangat sederhana. Ia hanya ingin tahu apakah Claire pernah ke kuil Kisia beberapa bulan terakhir ini. San Zidong sangat efisien. Dalam waktu kurang dari 20 menit, sebuah berkas video terkirim ke ponsel Maria Lynn. Layar awal video ini adalah peta kota Auros Hill dan koordinat titik merah. Setelah mengeklik putar, koordinat akan berpindah-pindah di berbagai area peta. Waktu yang sesuai di pojok kiri atas menunjukkan stasiun pangkalan mana yang terhubung dengan ponsel Claire pada titik waktu ini dan titik waktu berikutnya, serta lokasi stasiun pangkalan ini di peta. Karena jarak antara stasiun pangkalan, pergerakan titik merah berbentuk lompatan. Sebagian besar lintasan pergerakan berpindah-pindah antara rombongan Thompson Yipin dan Claire, dan terkadang berpindah ke tempat lain. Maria Lynn tidak memperhatikannya. Ia selalu memperhatikan bagian kuil Kisia di peta, ingin melihat kapan titik merah akan menyala di kuil Kisia. Kerja keras membuahkan hasil. Ketika waktu beranjak ke malam tahun baru Imlek, titik merah yang mewakili stasiun pangkalan tempat Claire berada tiba-tiba menyala di kuil Kisia. Pada saat ini, senyum muncul di bibir Maria Lynn. Titik hitam ketiga secara resmi ditetapkan sebagai kuil Kisia dalam pikirannya. Jadi, langkah selanjutnya adalah menemukan petunjuk tentang Baizi. Siapakah yang Claire temui di kuil Kisia? Apakah biarawati palsu itu? Atau Stephen Tang? Atau adakah orang lain yang menjadi bidak putih di sini? Memikirkan hal ini, sebuah nama tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Charlie pernah berkata bahwa secara kebetulan, Ito Nanako tercerahkan oleh seorang biksu bernama Jingking di kuil Kisia. Mengira posisi musuh tidak pernah meninggalkan kuil, dia menyadari bahwa guru Jingking pasti juga anggota kubu musuh. Maka, dia meletakkan kepingan putih ketiga di bawah kepingan hitam ketiga dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kepingan putih ini kemungkinan besar adalah Master Jingking. Kemudian, ia mencari berita tentang Master Jingking dan menemukan bahwa meskipun masih muda, beliau memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam Buddhisme. Beliau bahkan mewakili komunitas Buddha Tiongkok dan bertukar pikiran dengan Master Kongin, pemimpin komunitas Buddha Jepang dan kepala biara kuil Kinkakuji di Gunung Putuo. Ia mendapat ide dan mencari Master Kongin lagi. Meskipun Master Kongin tidak muncul di depan umum selama 2 tahun terakhir dan tidak meninggalkan kabar apapun, Maria Lynn tetap melihat pengumuman penutupan kuil Kinkakuji untuk rekonstruksi melalui fungsi asosiasi otomatis mesin pencari. Melihat waktu dimulainya penutupan kuil, itu adalah malam ulang tahun Charlie, kurang dari seminggu lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, meskipun belum ada bukti langsung, bukti tidak langsung telah membentuk rangkaian bukti yang saling menguatkan. Ini berarti pihak lain sedang berada di pavilion emas. Charlie tidak pernah dapat membayangkan bahwa Maria Lynn telah mengetahui segala sesuatunya hanya dalam waktu satu film dan hanya dengan 6 buah catur. Pavilion emas. Maria Lynn bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian ingin menelepon Charlie untuk memberitahunya analisisnya. Tetapi pada saat nomor telepon hendak dihubungi, dia keluar dari antarmuka panggilan. Menurutnya, karena masalah ini melibatkan Claire, rasionalitas Charlie pasti akan terpengaruh. Jika dia menceritakan spekulasinya sekarang, dia mungkin akan segera berangkat ke Jepang. Namun, pihak lain jelas lebih kuat darinya. Ia tidak hanya tahu tindakannya dengan sangat baik,
tetapi juga mengawasinya sampai batas tertentu. Kalau tidak, ketika ia sengaja pergi ke kuil Kisia saat itu, biarawati palsu itu tidak akan muncul atas inisiatifnya sendiri. Setelah berpikir lama, dia menelepon San Zidong lagi. Melalui telepon, ia berkata kepada San Zidong, "Saya akan berangkat ke Jepang sebelum fajar dan membutuhkan identitas baru. Mohon bantu saya mengurusnya. Mohon juga bantu saya mencari tahu keberadaan Guru Jingking, yang sangat terkenal di bidang agama Buddha." 10 menit kemudian, San Zidong menelepon dan berkata dengan hormat, "Nona, saya sudah mengurus identitas Anda. Pesawat Anda akan berangkat ke Nanjing sekarang. Silakan tiba di bandara dalam 3 jam. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda. Selain itu, Yang Mulia Jingking yang Anda minta saya selidiki pergi ke Osaka, Jepang, seminggu yang lalu bersama beberapa cendekiawan Buddha dari Tiongkok. Informasi yang saya temukan menunjukkan bahwa beliau diundang ke Jepang untuk berpartisipasi dalam sebuah acara pertukaran Buddha non-publik." Senyum Maria Lin semakin lebar. Ia telah tinggal di Jepang selama bertahun-tahun dan mengenal Jepang dengan sangat baik. Transportasi di Kyoto, tempat kuil Kinkakuji berada, kurang nyaman. Dari Tiongkok, terbang ke Osaka adalah pilihan pertama, diikuti oleh Nagoya. Karena Jingking juga pergi ke Osaka, kemungkinan besar dia berada di kuil Kinkakuji. Mungkinkah Guru Jingking adalah dalang sebenarnya di balik ini? Maria Lin merasa bahwa terakhir kali ia bertemu biarawati palsu itu, ia jelas hanya seorang utusan dan enggan mengungkapkan lebih banyak. Sekarang, hanya jika ia pergi ke sana secara langsung, ia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masalah ini. Bab 7381. Pesawat San Zidong tiba dengan sangat cepat. Dia tidak hanya mengatur penerbangan untuk Maria Lin, dia juga menerbangkannya sendiri ke Aurose Hill. Yang menemaninya adalah puluhan pengawal terbaik dengan kemampuan mengesankan. Bandara Aurose Hill menerima berita dari atasannya dan memberi lampu hijau kepada Rolls-Royce milik Sarangshan. Ia mengizinkan mobil tersebut melewati keamanan dan bea cukai dan langsung memasuki hanggar bandara. Maria Lin mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda tinggi, mengenakan gaun hitam, dan mengenakan kacamata hitam serta masker. Maraknya AI dan maraknya sistem pengawasan membuat Maria Lin semakin berhati-hati. Dengan penyamaran yang tepat, ia dapat menghindari risiko tertangkap oleh kombinasi AI dan pengawasan. Rolls-Royce tiba di bawah Airbus A350, dan San Zidong yang sudah tua sudah menunggu di depan tangga penumpang untuk naik. Setelah mobil berhenti, dia melangkah maju, membukakan pintu untuk Maria Lin, dan berkata dengan hormat, "Nona." Maria Lin bertanya padanya, "Mengapa kamu ada di sini?" San Zidong membungkuk dan berkata, "Nona, Anda akan pergi ke Jepang. Saya khawatir Anda pergi sendirian. Ada beberapa pengawal yang sangat berpengalaman di pesawat. Mereka semua memiliki identitas ganda. Saya akan membawa mereka untuk melindungi Anda." Maria Lin tersenyum dan berkata, "Jangan gugup. Aku akan segera ke Jepang dan segera kembali, jadi aku tidak akan membuang waktu. Lagi pula, aku hanya pergi ke satu tempat, jadi seharusnya tidak ada bahaya." San Zidong memohon, "Nona, Anda berada dalam bahaya terakhir kali di Eropa Utara. Saya akan lega jika Tuan Wade bersama Anda kali ini, tetapi saya khawatir Anda pergi sendirian." "Jangan khawatir. Begitu kita turun dari pesawat, saya dan yang lainnya akan menghilang dari pandangan Anda dan tidak akan memengaruhi Anda." Pada saat ini, Pak Tua Parker juga datang dan berkata dengan hormat, "Nona, tolong biarkan Pak Tua San menemani Anda. Kalau tidak, Budak Tua dan Pak Tua Kyu akan khawatir jika kita tetap di Aurose Hill." Maria Lin mengerutkan bibirnya, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita ikuti pengaturan Pak Tua San." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Lau Parker dan memperingatkannya, "Kalau Pak Wei datang berkunjung, bilang saja padanya kalau aku sedang tidak di rumah karena ada urusan di sekolah. Tapi dia mungkin tidak akan datang, jadi ingatlah itu untuk berjaga-jaga." Lau Parker segera berkata, "Saya mematuhi perintahmu." Maria Lin mengangguk dan memimpin saat menaiki tangga. Tanpa menoleh, ia melambaikan tangan ke belakang dan berkata, "Pak San, kakimu kurang lincah, jadi aku akan naik duluan agar tidak perlu khawatir." Sambil berbicara, dia berlari kecil menuju pesawat. San Zidong, Lau Parker dan Sarangshan saling memandang, dan ketiganya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Wanita itu telah seperti ini selama puluhan tahun. Ketika dia serius, dia lebih tegas dan lebih serius daripada siapapun di dunia. Namun saat ia sedang rileks, ia bersikap kekanak-kanakan seperti gadis-gadis lain yang berusia 17 atau 18 tahun.
Setengah jam kemudian, pesawat didorong keluar dari hanggar dan meluncur ke ujung landasan. Mesin kembarnya meraung, membawa pesawat ke angkasa. Di pesawat, semua personel pendamping berada di kabin belakang. Maria Lynn adalah satu-satunya yang berada di kabin depan seluas puluhan meter persegi itu. Bahkan Sun Zidong pun tidak berani mengganggunya dan pergi ke kabin belakang sendirian. Penerbangan dari Aurous Hill ke Osaka tidak memakan waktu lama. 2,5 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Kansai Osaka. Bandara yang tenggelam itu tidak tahu bahwa ia menyambut penumpang tertua dalam sejarahnya. Saat itu pukul 6.30 pagi waktu Tokyo, dan matahari baru saja terbit dari ufuk timur. Maria Lynn berhasil memasuki negara itu melalui bea cukai dengan menggunakan nama Cina yang sangat umum, Wang Jing. Setelah tiba di Jepang, Maria Lynn tidak terburu-buru naik kereta ke Kyoto. Sebagai gantinya, ia membeli sendiri tas ransel bergambar karakter kartun terkenal Cholome, beberapa perhiasan kecil yang lucu, dan karet gelang di toko bandara. Ia juga mengikat rambut kuncir kudanya yang tinggi menjadi 2 ekor kuda sebelum meninggalkan bandara. Setelah itu, dia datang ke stasiun dan membeli tiket kereta api dari Osaka ke Kyoto dengan aksen Kansai tanpa aksen apapun, sementara Sun Zidong dan yang lainnya diam-diam melindungi Maria Lynn. Ada banyak manfaat dari umur panjang. Anda tidak hanya bisa mengunjungi banyak tempat dan merasakan beragam adat istiadat serta budaya, tetapi Anda juga bisa menguasai banyak bahasa. Terlebih lagi, karena Maria Lynn telah lama tinggal di Jepang selama restorasi Meiji, bahasa Jepangnya tidak hanya sangat fasih, tetapi juga jauh lebih fasih daripada kebanyakan orang Jepang. Dengan kata lain, ia seperti orang asing yang tidak hanya fasih berbahasa Mandarin dan berbagai dialek lokal, tetapi juga fasih membaca puisi dan buku-buku Tiongkok, serta memiliki penelitian mendalam tentang Tiongkok kuno dan Tiongkok klasik. Selain itu, orang Asia Timur terlihat hampir sama, jadi di Jepang, ia seperti setetes air yang menyatu dengan laut, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Ketika Maria Lynn tiba di Kyoto, waktu sudah menunjukkan pukul 8.40 pagi. Kyoto adalah kota dengan ritme kehidupan yang relatif lambat. Meskipun dimodernisasi sejak awal, arsitektur tradisionalnya masih terpelihara dengan sangat baik. Oleh karena itu, tidak hanya terdapat banyak kuil kuno di sini, tetapi juga banyak rumah kuno dengan sejarah panjang, seperti rumah tua keluarga Ito. Berbeda dengan Tokyo yang dipenuhi orang kaya baru, Kyoto adalah rumah bagi banyak orang kaya lama yang memiliki koneksi dan akar yang kuat di Jepang. Bisa dibilang, Kyoto adalah tempat persembunyian para naga dan harimau berjongkok. Maria Lynn tidak langsung terburu-buru menuju kuil Kinkakuji, melainkan terlebih dahulu berkeliling di ganggang kota tua Kyoto menuju arah kuil Kinkakuji. Setelah berjalan-jalan dan merasa lapar, ia ingin mencari restoran untuk sarapan. Ia tak sengaja melihat sebuah toko bernama Toko Yudofu Nona Saito, dengan papan nama yang menunjukkan bahwa toko itu sudah berusia seabad. Sudut mulutnya sedikit melengkung, lalu ia masuk ke toko sendirian dan duduk. Yudofu adalah hidangan tradisional Kyoto. Bahan-bahannya sederhana, tahu lembut, rumput laut, dan bonito, dimasak dengan bumbu seperti kecap asin atau miso. Namun, toko ini berbeda dari yang lain. Hidangan khas toko ini bukanlah Yudofu tradisional Kyoto, melainkan PUR Matsutake Yudofu. Tokonya tidak besar dan dikelola oleh pasangan lansia. Tulisan di dinding menunjukkan bahwa toko ini pertama kali didirikan pada tahun 1897. Ketika Maria Lynn masuk ke toko, pemilik pria menyapanya dengan hangat, "Silakan duduk dimanapun Anda mau. Menu ada di meja. Hubungi saya kapan saja jika Anda perlu memesan." Maria Lynn mengangguk, lalu mencari sudut untuk duduk, melirik menu, lalu menunjuk hidangan paling mencolok di bagian atas, sup tahu PUR Matsutake, dan berkata, "Saya pesan semangkuk hidangan khas ini. Terima kasih." "Baiklah, tunggu sebentar." Pemilik laki-laki itu membungkuk dan pergi ke dapur untuk memasak. Tak lama kemudian, semangkuk sup tahu sederhana disajikan kepada Maria Lynn. Supnya terasa segar namun kaya rasa, perpaduan aroma teh dan matsutake yang luar biasa. Maria Lynn melepas maskernya dan menyesap sup panasnya. Senyum puas langsung tersungging di wajahnya, lalu ia berkata lembut, "Rasanya enak sekali." Pemilik toko laki-laki itu menyekat tangannya dengan handuk sambil memperkenalkan tokonya dengan penuh perhatian sekaligus bangga. "Ada banyak sekali toko Yudofu di Kyoto, tapi kami satu-satunya yang membuat Yudofu Matsutake PUR. Kami menyempurnakan Yudofu tradisional Kyoto pada tahun 1899. Maria Lynn tampak seperti gadis Jepang yang sangat naif, dan berseru, "Oh, negara ini ternyata punya sejarah yang panjang." Pemilik toko laki-laki itu berkata sambil tersenyum, "Tidak,
Di Kyoto, toko yang berusia lebih dari 100 tahun tidak setua itu. Ada toko di sini yang berusia 400 tahun. Maria Lin mengangguk dan dengan sengaja bertanya kepadanya, kalau tidak salah, teh PUR seharusnya merupakan makanan khas Tiongkok, kan? Mengapa kakek buyutmu menggunakan bahan baku ini? Ekspresi pemilik toko laki-laki itu langsung berubah menjadi kekaguman, dan ia berkata, pada tahun 1899, toko Yudofu kakek buyut saya baru buka selama 2 tahun, tetapi karena persaingan saat itu terlalu ketat, bisnisnya tidak berjalan baik dan ia berada di ambang kebangkrutan. Saat itu, ia dan istrinya, beserta ketiga anak mereka, berjualan Yudofu di depan toko pada hari-hari bersalju. Mereka hidup sangat miskin. Saat itu, seorang Nona Saito yang pernah berkelana ke Tiongkok tinggal di pusat kota Kyoto. Nona Saito memiliki rumah yang besar dan indah di pusat kota Kyoto, dan mengadopsi banyak anak yatim piatu di rumah tersebut. Nona Saito cantik dan baik hati. Melihat toko Yudofunya selalu sepi, ia secara khusus meminta kakek buyut saya untuk mengantarkan 50 porsi Yudofu ke rumah tersebut setiap hari, agar leluhur saya dapat menafkahi keluarganya. Kemudian, Nona Saito memberinya daun teh PUR dan jamur matsutake kering yang dibawanya dari perjalanannya di Tiongkok, dan memintanya untuk meningkatkan kualitas makanannya. Resepnya. Begitulah cara PUR matsutake Yudofu yang unik ini tercipta. Pada titik ini, mata pemilik toko laki-laki itu berkaca-kaca sambil mendesah, kakek buyutku selalu berkata bahwa Nona Saito adalah dermawan keluarga Sugi kami. Jika bukan karena beliau, istri, dan ketiga anak mereka mungkin tidak akan selamat melewati musim dingin itu. Kemudian, Nona Saito meninggalkan Kyoto dan tak pernah kembali. Jadi beliau mengubah nama tokonya dari toko Sugimu Yudofu menjadi toko Nona Saito Yudofu. Maria Lin tampak terkejut, tetapi pikirannya kembali ke jalan-jalan di Kyoto lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, salju di Kyoto jauh lebih tebal dan dingin daripada musim dingin hari ini. Ia sedang mengendarai tandu melewati kota tua Kyoto dan melihat sebuah keluarga miskin beranggotakan 5 orang berjualan sup tahu di jalanan, di tengah salju. Melihat ketiga anak itu menggigil kedinginan, dengan chilblain di tangan, wajah, dan telinga mereka, ia tak tahan lagi. Jadi ia meminta pemilik rumah untuk mengantarkan 50 porsi sup tahu ke rumah mereka keesokan paginya. Pria itu berterima kasih dan mengirimkan saya sup tahu dengan bahan-bahan yang padat dan porsi yang banyak. Meskipun rasanya tidak terlalu lezat, itu menunjukkan bahwa ia telah memikirkan dengan matang. Maka, Maria Lin memintanya untuk mengantarkan 50 porsi lagi keesokan harinya, dan hal ini berlanjut selama 10 hari. Maria Lin mendapati bahwa kualitas tahu sup yang ia antar setiap hari tidak menurun sama sekali, tetapi karena pendapatan dan keuntungan yang diperoleh, ia secara bertahap menambahkan bahan-bahan yang lebih mahal. Dalam 10 hari terakhir, Maria Lin, yang tidak terbiasa dengan sup tahunya, mencoba menambahkan sedikit daun teh PUR dan jamur matsutake kering ke dalam sup tahu untuk proses pengolahan sekunder. Setelah beberapa kali percobaan, ia menemukan resep yang paling cocok, yang sangat meningkatkan cita rasa sup tahunya. Karena mengira pemilik toko itu orang baik, Maria Lin meneruskan resep yang dia buat di waktu luangnya kepadanya. Tak disangka, toko ini tetap buka sejak dulu hingga sekarang, bahkan resepnya pun hampir tak berubah. Yang tidak disangkanya adalah nama tokonya diubah menjadi Miss Saito. Saito Asako adalah nama samaran yang digunakan oleh Maria Lin saat dia tinggal di Kyoto. Mencicipi sup tahu di mangkuknya, yang rasanya hampir sama dengan yang ia makan dulu, Maria Lin tak kuasa menahan desahan dalam hati, waktu berlalu begitu cepat, tahun demi tahun berlalu. Kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari 100 tahun sejak aku meninggalkan Kyoto. Bab 7382. Pemilik toko Yudofu tidak akan pernah tahu seumur hidupnya bahwa ia akan benar-benar bertemu dengan Nona Saito dalam cerita kakek buyutnya. Konon, bahkan kakek buyutnya pun tidak tahu nama Nona Saito. Ia hanya tahu bahwa marganya adalah Saito, dan Saito adalah salah satu marga teratas di Jepang, jadi tidak ada cara untuk melacaknya. Setelah Maria Lin selesai memakan semangkuk sup tahu, dia membayarnya dan dengan senang hati meninggalkan toko dengan tas sekolah di punggungnya. Setelah keluar, dia masih berjalan menuju kuil Kinkakuji, tetapi perhatiannya selalu tertuju pada berbagai toko di sekitarnya. Maria Lin tinggal di Jepang untuk waktu yang lama dan tidak pergi sampai abad ke-20. Selama masa tinggalnya di Kyoto, ia menjadi Miss Saito yang dermawan di Kyoto. Saat itu, Jepang baru saja mengalami restorasi Meiji dan bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Meskipun militerisme telah merajalela, hal itu belum menyebar ke seluruh negeri. Saat itu, di Kyoto, kebanyakan orang hidup dalam kemiskinan.
Banyak toko dan pemilik toko kecil yang kurang lebih menerima bantuan dari Maria Lynn. Yang membuat Maria Lynn takjub adalah banyak toko yang masih buka. Ada restoran sushi berusia 200 tahun, restoran tempura berusia 300 tahun, dan beberapa toko pakaian dan kimono bergaya barat yang telah ada sejak abad ke-19. Alasan mengapa terdapat begitu banyak merek dengan sejarah ratusan tahun di sini berkaitan erat dengan fakta bahwa negara ini hampir tidak pernah dijajah atau dijajah oleh musuh asing. Meskipun mereka menimbulkan kekacauan di seluruh Asia Timur dan Asia Selatan selama Perang Dunia Kedua, sebagian besar wilayah mereka sendiri pada akhirnya terhindar dari kehancuran perang, sehingga merek-merek yang telah lama dihormati ini diwariskan. Ketika Maria Lynn berjalan di jalanan Kyoto seperti gadis SMA yang membolos dan datang ke Kyoto untuk perjalanan sehari dari Osaka, Margaret Ann di kuil Kinkakuji sama sekali tidak menyadari gerakan Maria Lynn. Sejak dia berpura-pura mati dan melarikan diri, yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun adalah menyusun rencana secara rahasia. Dia tidak pernah menyangka rencananya akan terbongkar. 20 menit sebelum Maria Lynn tiba di Kyoto, Stephen Tang telah tiba di kuil Kinkakuji dan bertemu Margaret Ann. Margaret Ann sangat puas dengan rencananya dan memujinya. "Shihai, kontribusimu kali ini sangat berharga. Kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Tinggallah di sini dan beristirahatlah sejenak." Keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang telah meninggalkan Tiongkok, dan inspirasi yang datang dari Claire telah sepenuhnya menghilangkan risiko bagi Jacob dan Elaine Ma. Bagi Margaret Ann, ini adalah situasi terbaik. Stephen Tang berkata dengan sedikit emosi, "Tuan muda pasti sangat menderita setelah nyonya muda pergi. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan pulih." Margaret Ann mengangguk dan mendesah, "Meskipun ketiga anggota keluarga Wilson telah tiada, aku tahu Charlie pasti sangat cemas dan kesakitan sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan langsung meminta bantuan Duncan Lee. Tentu saja dia ingin berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Claire. Karena mengatakan hal itu, dia merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, niat awalnya bukanlah untuk diam-diam memanipulasi kehidupan Charlie, atau mengendalikan Charlie dengan berbagai cara sebagai seorang ibu. Alasan mengapa ia ingin melakukan segala yang mungkin untuk membiarkan Claire pergi adalah karena tingkat kultivasi Charlie meningkat terlalu lambat selama periode ini, dan ia tidak dapat membuka istana Niwan, yang berarti akan selalu ada jurang pemisah yang tak teratasi antara dirinya dan Victoria. Baik Victoria maupun Meng Changsheng di Pegunungan 10.000 tidak akan memberi Charlie terlalu banyak waktu. Jika Charlie tidak mengerahkan seluruh energinya untuk meningkatkan kultivasinya, semua rencana balas dendamnya akan sia-sia. Karena alasan ini, ia bahkan telah mempersiapkan diri untuk dibenci oleh Charlie di masa depan. Ia telah menanggung penghinaan selama 20 tahun terakhir hanya untuk memberi Charlie kesempatan. Kesempatan untuk menyingkirkan semua rintangan dan tidak perlu bersembunyi lagi. Maka ia mendesah, "Saat aku bertemu Charlie nanti, dia pasti tahu kalau akulah dalang semua ini. Aku penasaran, apa dia akan membenciku nanti?" Stephen Tang berkata dengan hormat, "Nyonya, Anda melakukan ini demi kebaikan bersama. Saya yakin Tuan Muda akan memahami niat baik Anda." Margaret Ann mengangguk, menyeka air mata dari sudut matanya pelan-pelan, lalu tersenyum. "Victoria selalu berpikir aku belum mati. Mungkin aku bahkan tak akan hidup untuk melihat Charlie menang. Jika itu terjadi, siapapun yang tersisa di antara kau dan Suster San akan pergi menemui Charlie dan mengatakan yang sebenarnya. Selama dia yang tertawa terakhir, tak masalah apakah dia menyalahkanku, membenciku, atau tidak memahamiku. Aku hanya perlu memberitahunya bahwa dia tidak sendirian selama ini." Pada saat ini, di Aula Utakenji Zaol Kinkakuji yang tertutup, Master Kongin yang sudah tua sedang duduk bersila di atas bantal bersama beberapa muridnya yang paling dikagumi, mendengarkan ajaran Master Jingking. Jingking tahu bahwa penutupan kuil Kinkakuji oleh Kongin sangat membantu Margaret Ann, jadi ia dengan tekun membagikan wawasannya yang mendalam tentang Buddhisme. Keduanya tampak seperti teman dekat, menikmati percakapan sehari-hari. Kongin tidak hanya menerima pencerahan yang lebih mendalam dari Jingking, tetapi Jingking, melalui ketulusan hati Kongin, juga semakin memurnikan altar spiritualnya sendiri. Itu adalah pengalaman yang saling menguntungkan, dan para murid Kongin juga mendapatkan banyak manfaat dari diskusi mereka. Namun, Master Kongin sudah tua dan kesehatannya kurang baik. Duduk bersila dalam waktu lama menguras banyak energi fisik. Oleh karena itu, komunikasi dan pembelajaran antara beliau dan Master Jingking seringkali harus dihentikan karena kondisi fisik beliau, dan dilanjutkan setelah beliau sedikit pulih. Melihat guru Kongin jelas-jelas kurang sehat setelah berdiskusi sepanjang pagi, bahkan napasnya pun semakin cepat, Guru Jingking menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Namo Amitabha." Guru Kongin terlihat agak lelah. "Bagaimana kalau kita tidur saja?"
Anda bisa kembali dan beristirahat dengan baik, dan kita bisa mengambil keputusan di sore hari. Kong In, setelah mencoba bertahan, melambaikan tangannya dengan agak enggan, lalu berkata kepadanya dalam bahasa Mandarin yang fasih sambil tersenyum, Guru Jingking, akhir-akhir ini saya merasa waktu saya semakin dekat. Saya khawatir waktu saya tidak banyak lagi. Pepatah Tiongkok kuno, jika Anda mendengar kebenaran di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari. Pemahaman Guru Jingking tentang agama Buddha adalah yang paling mendalam yang pernah saya temui dalam 100 tahun terakhir. Jadi, sebelum Anda meninggal, mohon dengarkan sebanyak mungkin. Saya harap Guru Jingking akan bermurah hati dengan ajaran Anda. Jingking tak kuasa menahan desahan. Tuan Kong In bisa menganggap remeh hidup dan mati. Sungguh mengagumkan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ketika Maria Lin tiba di gerbang kuil Kinkakuji, sebuah tanda larangan masuk telah dipasang di luar kuil. Alasan penolakan masuk juga tertera di bawah tanda tersebut, yang masih merupakan alasan renovasi. Waktu pasti penyelesaian renovasi masih akan ditentukan. Ada beberapa biksu yang menjaga pintu masuk, dan wisatawan manapun yang mendekat akan dengan sabar dibujuk untuk kembali. Ketika Maria Lin muda mendekat, seorang biksu melangkah maju seperti biasa dan berkata, Amitabha, dermawan, mohon jangan mendekat. Paviliun emas saat ini sedang direnovasi dan untuk sementara ditutup untuk umum. Maria Lin tersenyum manis dan berkata, Halo, saya ingin bertemu Master Kong In. Biksu itu menggelengkan kepala dan berkata, Guru Kong In sudah bertahun-tahun tidak bertemu peziarah. Silakan kembali. Master Kong In adalah biksu paling terkenal di Jepang dan tokoh terkemuka dalam bidang Buddhisme Jepang. Banyak umat Buddha Jepang yang taat berharap berkesempatan bertemu langsung dengan Kong In. Bahkan beberapa dari mereka dapat dilihat setiap hari di gerbang kuil Kinkakuji, dan beliau sudah lama terbiasa dengan hal itu. Maria Lin tahu bahwa orang misterius yang bersembunyi di sini pasti sangat berhati-hati. Mungkin ada agen rahasia yang ditempatkan oleh pihak lain di sekitar untuk mengamati mereka diam-diam. Jadi dia tidak menunjukkan aura apapun, tetapi tersenyum dan berkata, Sejujurnya, leluhur saya memiliki hubungan darah dengan Tuan Kong In. Kali ini, saya di sini atas permintaan para tetua keluarga saya untuk bertemu Tuan Kong In. Tuan, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Tuan Kong In. Katakan saja, Zheng Ping, nona muda ada di sini. Dia akan mengerti. Bab 7383. Identitas Kong In tidak sesensitif San Zhidong. Oleh karena itu, menurut Maria Lin, pergi ke kuil Paviliun Emas untuk menemui Kong In jauh lebih mudah daripada pergi ke East Cliff untuk menemui San Zhidong. Untuk detailnya, lihat bab 2531, diperbarui pada 30 Desember 2022. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, beberapa drama pendek telah memfilmkan plot yang sangat mirip dengan Maria Lin. Saya tidak akan mengomentarinya. Ketika Maria Lin menyarankan agar biksu di pintu menyampaikan pesan, pihak lain memang tidak waspada dan berhati-hati seperti para pengawal San Zhidong di East Cliff. Ketika pihak lain mendengar bahwa Maria Lin mengaku sebagai kerabat Master Kong In dan mengikuti perintah seorang tetua, dia secara naluriah memilih untuk mempercayai kata-kata Maria Lin. Buddhisme Jepang diperkenalkan dari Tiongkok. Jian Zhen membawa teori-teori Buddhisme Tiongkok ke Jepang ketika ia berkelana ke timur, dan Jepang mempelajarinya secara menyeluruh. Namun, setelah restorasi Meiji, Buddhisme Jepang dan ajaran para biksu berubah drastis. Sebelum restorasi Meiji, Jepang sepenuhnya mengikuti ajaran monastik Buddha India dan Tiongkok. Para biksu tidak diizinkan makan daging atau menikah. Namun setelah restorasi Meiji, Buddhisme Jepang secara bertahap menjadi sekuler, dan sebagian besar biksu diizinkan menikah dan memiliki anak. Berdasarkan lingkungan umum ini, orang datang ke kuil biasanya untuk menjenguk sanak saudara, apalagi untuk menjenguk ayah atau kakek. Meskipun Master Kong In tidak pernah menikah, beliau telah hidup selama lebih dari 120 tahun. Siapa yang tahu apakah beliau memiliki kerabat atau teman di dunia fana? Gadis berusia 17 atau 18 tahun ini, meskipun mengenakan topeng, terlihat cantik dan manis berkat matanya yang besar. Meskipun 2 ekor kudanya membuatnya terlihat agak aneh, ia memberikan kesan tulus dan polos pada pandangan pertama. Saya rasa ia tidak akan berbohong di tanah suci agama Buddha. Maka, sang biarawan berkata, tunggu sebentar, Nona. Kepala biara kami sedang bertemu tamu dan telah menginstruksikan untuk tidak mengganggunya. Saya akan memberitahunya segera setelah beliau selesai berkunjung. Master Kong In baru-baru ini menghabiskan 3 jam setiap pagi untuk berbincang dengan Master Jingking tentang agama Buddha.
Beliau juga berpesan agar tidak ada yang mengganggu mereka. Para biksu di wihara mematuhi aturan dengan ketat dan tidak ada yang berani mengganggu saat ini. Maria Lin berkata, ini masalah mendesak. Mohon beritahu Tuan Kongin sesegera mungkin. Tuan Kongin pasti tidak akan menyalahkanmu jika dia tahu. Tapi jika kau menunda, Tuan Kongin mungkin akan benar-benar menyalahkanmu. Ini, biksu itu ragu sejenak, lalu melihat Maria Lin tanpa tidak bercanda sama sekali. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, tunggu sebentar, Nona. Saya akan pergi dan memberitahu mereka. Maria Lin mengangguk dan memberi instruksi kepadanya. Guru, mohon sampaikan apa yang baru saja saya katakan secara lengkap. Biksu itu berkata, Nona Zhengping ada di sini, kan? Saya mengerti. Sambil berbicara, ia masih berpikir, Zhengping jelas nama laki-laki. Mungkinkah gadis kecil ini Nona Zhengping? Sama sekali tidak cocok dengan temperamennya yang menawan. Maria Lin lalu memperingatkannya. Juga, tolong beritahu Tuan Kongin bahwa dia sudah tua dan tidak boleh datang menjemputku langsung. Aku akan masuk dan menemuinya sendiri. Biksu itu semakin bingung dan berpikir, gadis kecil, meskipun keluargamu masih berkerabat dengan Master Kongin sudah berusia lebih dari 120 tahun, dan mustahil baginya untuk datang sendiri menyambut gadis kecil sepertimu. Kau pasti sedang bermimpi. Namun, meskipun terkejut, dia berbalik dan pergi dengan sangat aktif, berlari menuju aula Utakenji Hall. Saat ini, di aula utama. Yang Mulia Jingking baru saja selesai membaca sutra tersebut. Yang Mulia Kongin, menyeret tubuhnya yang kelelahan, bertepuk tangan terus-menerus, mendesah, kehalusan Buddhisme adalah bahwa setiap orang yang membacanya akan memiliki wawasan yang berbeda. Semakin luas perspektifnya, semakin luas pula dunia penemuannya. Saya telah membaca sutra ini selama beberapa dekade, dalam bahasa Jepang, Mandarin, dan bahkan Sanskerta, tetapi saya belum pernah memahaminya sedalam Yang Mulia Jingking. Ada banyak detail yang belum pernah saya pahami seumur hidup saya. Sekarang setelah Yang Mulia Jingking mencerahkan saya tiba-tiba merasa tercerahkan. Saya sangat bersyukur. Yang Mulia Jingking berkata dengan sangat rendah hati, Yang Mulia Kongin, mempelajari agama Buddha terkadang berkaitan dengan kondisi batin seseorang, terkadang dengan lingkungannya, dan terkadang dengan kesempatan. Saya bisa mendapatkan wawasan seperti itu, tetapi bukan karena saya memahaminya secara mendalam. Saya sangat bersyukur atas kesempatan. Jika Yang Mulia Kongin dapat menemukan kesempatannya sendiri, beliau pasti akan memiliki wawasan yang lebih dalam daripada saya. Bagi orang awam, ajaran Buddha adalah kitab suci. Bagi biksu, ajaran Buddha adalah ajaran yang harus dipatuhi. Dan bagi penganut ajaran Buddha menjadi pedoman dalam menjalankan praktik. Beberapa hal tidak dapat ditafsirkan kecuali Anda mencapai tingkat yang sesuai. Seperti halnya intelijen yang tersembunyi dalam artikel surat kabar selama masa perang. Bagi mereka yang tidak memahaminya, itu hanyalah sebuah artikel. Hanya mereka yang menguasai kode komunikasi tertentu yang dapat melihat inti dari artikel tersebut. Hal yang sama berlaku pada agama Buddha. Setelah Jingking mencapai pencerahan, ia membaca kembali kitab suci dan secara alami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kongin belum pernah mencapai pencerahan, jadi meskipun ia membacanya seumur hidupnya, ia tidak akan dapat mencapai tingkat pemahaman yang sama dengan Jingking. Master Kongin tak kuasa menahan desahannya saat ini. Meskipun kata, kesempatan, terdengar sederhana, banyak orang merasa sulit untuk menemukannya seumur hidup. Apalagi kesempatan besar seperti yang dimiliki Master Jingking, sulit ditemukan satu di antara sejuta orang. Bagaimana mungkin aku berani mengharapkannya? Guru Jingking tercengang. Deskripsi tentang peluangnya adalah konsep yang sangat samar. Hampir seperti keberuntungan. Namun, kata-kata Master Kongin seolah-olah mengungkapkan suatu pesan, yaitu, ia tahu betul apa peluangnya. Di tengah keterkejutannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa meskipun Master Kongin sendiri belum mencapai pencerahan, mungkin dia telah bertemu seseorang yang telah mencapai pencerahan. Maka, ia berpikir berulang-ulang, lalu bertanya, Guru Kongin tampaknya tahu apa yang dibicarakan oleh biksu malang ini. Apa sebenarnya maksudnya? Tentu saja. Kongin tersenyum tipis, melambaikan tangan kepada murid-murid senior di sekitarnya, dan berkata dengan lesu, kalian turunlah, aku ingin bicara dengan Master Jingking sebentar. Beberapa murid langsung menyatukan kedua tangannya dan berkata serempak, murid-murid patuhi perintahmu. Setelah mengatakan itu, beberapa orang berdiri bersama dan segera meninggalkan aula utama. Di aula utama, hanya dua penyihir, Kongin dan Jingking, yang tersisa. Kongin kemudian berkata dengan raut.
Wajah penuh kerinduan. Selama beberapa dekade pertama hidupku, aku bagaikan iblis yang mati-matian mengejar pencerahan. Namun, aku tak pernah menemukan kesempatan itu, dan tak pernah bisa membuka pintu menuju dunia baru. Seiring waktu, aku menyadari bahwa aku ditakdirkan untuk tak pernah mencapai kesempatan tertinggi yang mulia itu dalam hidup ini. Setelah mengatakan ini, ia tersenyum dan berkata, "Namun, saya sudah sangat puas dengan hidup saya dan tidak berani meminta kesempatan lagi. Jika Sang Buddha datang untuk membawa saya ke surga barat dan bertanya apakah saya memiliki penyesalan dalam hidup ini, saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya seharusnya mati saat masih bayi. Saya bersyukur kepada dunia karena dapat hidup hingga hari ini. Saya tidak berani berbicara tentang penyesalan. Tetapi saya pikir Sang Buddha pasti tahu bahwa selama hampir 100 tahun, saya tidak pernah berbicara omong kosong, apalagi memiliki pikiran yang salah. Saya selalu memadukan pengetahuan dan tindakan, dan telah mengabdikan diri pada ajaran Buddha. Jadi, saya berharap beliau akan mengingat ketulusan hati saya dan mengizinkan saya bertemu dengannya lagi. Dengan begitu, hidup saya akan lengkap." Jingking bertanya dengan heran, "Siapakah orang yang dibicarakan Tuan Kongin ini? Apakah dia sama denganku?" Perkataan Jingking masih samar, tetapi dia yakin Kong Yin bisa mengerti. Kong Yin tentu saja mengerti. Yang terlintas di benaknya adalah gadis yang penuh kasih sayang bak seorang ibu, setegas guru, namun polos bak seorang gadis muda. Gadis yang tak pernah berubah sejak ia masih ingat hingga ia meninggalkannya. Ia tahu Maria Lin takkan pernah menua, dan ia juga tahu Maria Lin bukanlah seseorang yang telah mencapai pencerahan. Maka, dengan senyum yang menyembunyikan air mata di matanya, ia berkata, ia berbeda dari guru Jingking. Ia adalah ibu terbaik, guru terbaik, teman bermain terbaik, dan sahabat terbaik. Ia, seorang bodhisattva sejati yang hidup. Jingking kebingungan, tetapi berpikir bahwa Master Kong Yin telah berusia lebih dari 120 tahun, dia tanpa sadar menduga bahwa dia pasti merindukan seorang tetua yang telah lama meninggal, atau seorang bangsawan dalam hidupnya. Dalam hal ini, dia cukup iri pada Kong Yin. Karena Kong Yin dipraktikkan di komunitas Buddha Jepang yang lebih sekuler. Di sini, ia dapat dengan jujur mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya dalam hatinya, dan tak seorang pun akan menuduhnya masih memiliki keterikatan dengan dunia sekuler sebagai seorang penganut agama Buddha. Namun, dalam komunitas Buddha Tionghoa, tampaknya ada penekanan yang lebih besar pada upaya melepaskan diri dari keinginan duniawi dan menjadi seorang biksu. Sekalipun seseorang tidak dapat melepaskan diri dari ikatan batin, ia tidak berani memberitahu orang lain. Maka, ia tersenyum dan menghiburnya. "Jika Guru Kong Yin saja memuji orang ini begitu tinggi, maka saya rasa dia pasti telah terlahir kembali di surga barat. Jika suatu hari nanti engkau meninggal, engkau pasti akan bertemu dengannya lagi di tempat Sang Buddha." Mendengar ini, Kong Yin hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Penampakan Maria Lin kala itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia bergumam dalam hati, bagaimana mungkin wanita muda itu bersama Sang Buddha? Sang Buddha pasti akan melindunginya dan membiarkannya hidup hingga 500 tahun, atau bahkan memberinya keabadian. Saat itu, seseorang di luar pintu tiba-tiba berteriak, "Brengsek! Kepala biara sedang berdebat dengan guru Jingking, dan kau, seorang biksu pemula, tidak menjaga gerbang dengan baik, malah berlari ke sini tanpa izin?" Kemudian, seseorang berkata, "Saudara Yuan Cheng, saya di sini untuk memberitahu kepala biara bahwa ada anak seorang kerabat di luar yang ingin bertemu dengannya." Pria itu baru saja memarahi, "Brengsek, kau percaya semua yang dikatakan orang lain. Omongan seperti ini jelas-jelas kebohongan besar, dan kau malah menganggapnya serius. Pergi dan usir anak nakal itu." Setelah berkata demikian, laki-laki itu hendak mengusir biksu kecil itu. Biksu muda itu tidak berani memaksa masuk, jadi dia hanya bisa berteriak keras ke arah aula utama. "Kepala biara!" Gadis kecil di luar pintu mengatakan bahwa Nona Zhengping ada di sini. Itu Nona Zhengping. Pertengkaran antara kedua pria itu, begitu pula teriakan sang biksu, semuanya diucapkan dalam bahasa Jepang. Guru Jingking hanya tahu sedikit bahasa Jepang, jadi dia tidak dapat memahami apa yang diperdebatkan di luar. Awalnya, Master Kong Yin tidak terlalu mempermasalahkan pertengkaran di luar. Ia telah berkomunikasi dengan Jingking sepanjang pagi dan sudah kelelahan, jadi ia pikir sudah waktunya untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan di sore hari. Namun, ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata, "Nona Zhengping ada di sini," tubuhnya menggigil seolah-olah dia tersengat listrik, pupil matanya menyusut tajam, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Saat itu, ia telah melupakan rasa lelahnya.
ia langsung berdiri dari matras dan terhuyung-huyung keluar pintu. Namun, setelah duduk bersila dalam waktu yang lama dan karena usianya yang sudah terlalu tua, kakinya terasa terlalu lemas ketika berdiri, dan ia hampir terjatuh. Melihat hal ini, Guru Jingking, yang berdiri di hadapannya, segera berdiri dan menopangnya. Kemudian ia bertanya dengan cemas, "Guru Kongin, apakah ada sesuatu yang terjadi? Mengapa Anda begitu panik?" Kongin merasa kakinya benar-benar tak terkendali, seolah-olah patah di pinggul, tetapi dia sangat gembira saat ini dan hanya ingin merangkak keluar pintu secepat mungkin, bahkan jika dia harus merangkak. Karena dia tahu bahwa di dunia ini, kecuali Maria Lin, semua orang lain yang dapat mengucapkan nama Zheng Ping kepadanya telah dikubur. Maria Lin yang begitu baik padanya pasti sedang berada di gerbang kuil Kinkakuji sekarang. Maka, dia pun berkata kepada Jingking sambil menitikkan air mata, "Guru Jingking, tolong antarkan hamba ke gerbang kuil, ya?" Bab 7384. Guru Jingking tidak mengetahui kebenarannya, namun ia mengangguk dengan lugas dan berkata, "Baiklah, Guru Kongin, saya akan membantu Anda." Kaki dan tungkai Master Kongin tidak begitu lentur, tetapi dia terus bergumam penuh semangat. "Cepat, cepat." Jingking merasakan tubuhnya gemetar dan semakin terkejut. Kongin, yang berusia lebih dari 120 tahun, di mata juniornya, adalah seorang biksu yang benar-benar tercerahkan. Bahkan ketika berbicara tentang kematian tadi, Kongin mampu tetap tenang dan kalem, tanpa sedikit pun kemunafikan. Karena itu, Jingking semakin bingung dengan apa yang terjadi di luar sana yang bisa membuat Kongin begitu bersemangat. Kedua pria itu mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Biksu muda di luar masih bergulat dengan kakak seniornya. Ketika sang kakak melihat Master Kongin keluar dengan bantuan Master Jingking, ia menjadi semakin marah dan berkata kepada biksu muda itu, "Brengsek! Alih-alih menjaga pintu dengan baik, kau malah datang ke sini dan mengganggu meditasi Master. Keluar dari sini sekarang juga." Melihat hal ini, Tuan Kongin memarahi dengan suara rendah, "Yuan Cheng, diam." Tuan Yuan Cheng berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan, saya khawatir dia akan memengaruhi perdebatan Anda dengan Tuan Jingking." Master Kongin melambaikan tangan ke arahnya dan mengabaikannya. Sebaliknya, beliau langsung bertanya kepada biksu pemula itu, "Huai, apakah ada seorang gadis di luar pintu?" "Baik, Kepala Biara," kata biksu muda itu cepat, "dia bilang dia Nona Zheng Ping dan ingin bertemu denganmu." Setelah menerima konfirmasi itu, wajah Master Kongin berseri-seri dengan kegembiraan seperti anak kecil, dan ia segera berkata kepadanya, "Huai, bantu aku pergi ke gerbang utama untuk menyambutnya. Yuan Cheng, antarkan Master Jingking kembali." Kongin tahu sebagian besar urusan Maria Lin, dan juga tahu bahwa Maria Lin selalu menghindari kejaran musuh, jadi dia tidak berani meninggalkan Jingking di sini. Jika dia bertemu Maria Lin dan mengetahui identitasnya, mungkin akan buruk baginya. Tuan Yuan Cheng tidak pernah menyangka gurunya akan benar-benar pergi menemui seorang gadis muda. Ia terkejut, tetapi segera menyadari bahwa ia telah berbuat salah kepada adik juniornya, Huai, jadi ia menjawab, "Baik, Tuan." Kemudian dia segera memberi hormat kepada Huai dan berkata, "Amitabha, saudara muda Huai, saya minta maaf atas kekasaran saya tadi. Selama bertahun-tahun, Kongin telah mengabdikan diri pada agama Buddha tanpa utilitarianisme. Ini juga merupakan proses penyaringan yang sangat panjang dan sangat efektif bagi orang-orang di sekitarnya. Para pengikutnya yang ingin cepat sukses atau ingin memperoleh ketenaran dan kekayaan darinya tidak dapat bertahan dan menyerah di tengah jalan. Orang-orang yang telah menetap mungkin tidak memiliki banyak bakat dalam agama Buddha, tetapi pada dasarnya, seperti Kongin, mereka dapat mencapai kesatuan sejati antara pengetahuan dan tindakan. Jadi ketika saya sadar bahwa saya salah, saya akan langsung mengakuinya dan tidak mencari-cari alasan untuk diri saya sendiri." Biksu muda Huai pun membalas salam tersebut. "Amitabha, ini hanya kesalahpahaman, semuanya sudah berakhir. Saudara Yuan Cheng melakukan ini untuk kepala biara." Setelah itu, ia menoleh ke Master Kongin dan berkata, "Master Abbot, Nona Zheng Ping bilang Anda sudah tua dan Anda tidak boleh menjemputnya langsung. Dia bisa datang dan menemui Anda." Kongin ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Huai, pergilah dan undang nona muda itu masuk. Kau harus hormat dan tidak lalai. Yuan Cheng, pergilah dan antar Tuan Jingking pergi." Yuan Cheng mengangguk, lalu menoleh ke arah Guru Jingking dan berbicara dalam bahasa Mandarin. "Guru Jingking, guru kami punya urusan mendesak. Izinkan saya mengantar Anda pulang." Jingking tidak mengerti bahasa Jepang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, karena pihak lain ingin
mengantarnya pergi, ia tentu saja tidak banyak bicara. Jadi, ia menyerahkan Master Kongin kepada biksu pemula Huai dan berkata dengan hormat, "Master Kongin, saya pamit dulu." Setelah Jingking pamit, biksu muda Huai pun berbalik hendak pergi. Master Kongin menghentikannya dan memperingatkannya, "Huai, saat kau melihat nona muda itu, jangan terlalu hormat. Perlakukan dia seperti peziarah biasa dan sambutlah dia masuk. Kau mengerti?" Kongin mengetahui rahasia Maria Lin dan juga tahu bahwa identitas Maria Lin sensitif. Meskipun kuil tidak dibuka untuk umum untuk sementara waktu, masih ada turis yang datang ke Kyoto untuk berfoto. Jika ia terlalu sopan kepada Maria Lin, ia khawatir hal itu akan mengungkapkan informasi yang tidak biasa. Selama bertahun-tahun yang dihabiskannya bersama Maria Lin, dia telah mengembangkan sikap hati-hati dan waspada terhadap setiap detail. Meskipun Huai tidak mengerti, dia mengangguk hormat dan berkata, "Tuan Kepala Biara, saya akan pergi dan mengundang Nona Zhengping masuk." Kongin mengangguk dan melambaikan tangannya. "Pergi." Sesaat kemudian, biksu kecil itu berlari menuju gerbang kuil sambil menenteng tas di tangannya. Maria Lin, dengan kuncir kudanya yang kembar, berjinjit dan mondar-mandir dengan jenaka di pintu masuk kuil, seolah-olah dia sedang bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Huai mendekat dan berbisik, "Nona Zhengping, Kepala Biara ingin bertemu Anda. Silakan ikut saya." Maria Lin mengangguk dan tersenyum. "Tuan, silakan pimpin jalannya." Ketika Maria Lin mengikuti Huai ke pavilion emas, Kongin telah meminta Yuan Cheng untuk membantunya ke pintu aula utama. Dia berkata kepada Yuan Cheng, "Yuan Cheng, silakan pergi. Suruh semua orang meninggalkan aula utama dalam radius 100 meter dan tidak ada yang diizinkan masuk." Guru Yuan Cheng bertanya dengan khawatir, "Guru, apakah Anda baik-baik saja sendirian?" "Baiklah." Master Kongin mengangguk dan berkata, "Kamu boleh pergi." Guru Yuan Cheng berkata dengan hormat, "Baik, Guru. Saya akan mundur dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Kongin berdiri sendirian di pintu, membungkuk, menatap dengan cemas. Di sisi lain, Jingking meninggalkan aula utama dan datang ke halaman yang disediakan oleh kuil Kinkakuji untuk Margaret Ann dan rombongannya. Jingking memasuki halaman. Margaret Ann sedang mengobrol dengan Stephen Tang, Suster San, dan yang lainnya. Margaret Ann telah menyeduh sepoci teh yang nikmat dan menyajikannya kepada mereka berdua dengan cangkir kungfu. Melihat Jingking datang, ia tersenyum dan berkata, "Jingking, Tuan Kongin mengizinkanmu pulang sepagi ini? Duduklah dan minumlah secangkir teh." Akhir-akhir ini, Jingking selalu berdebat dengan Master Kongin hingga siang setiap hari. Hari ini dia pulang 1 jam lebih awal dari biasanya, yang memang agak tidak biasa. Jingking tersenyum tipis dan berkata, "Nyonya, tadi 2 biksu dari wihara datang dan berteriak di luar aula utama, tapi mereka berbicara dalam bahasa Jepang sepanjang waktu. Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Guru Kongin sangat emosional dan meminta saya untuk membantunya keluar dari wihara. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi." Margaret Ann bertanya dengan heran, Tuan Kongin sudah berusia lebih dari 100 tahun. Apa yang membuatnya begitu emosional? Jingking menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku juga tidak tahu tentang ini." Margaret Ann bertanya dengan bingung, "Kau tidak membantunya?" "Tidak," jawab Jingking jujur, lalu Guru Kongin memberi instruksi kepada kedua muridnya dan memintaku untuk kembali terlebih dahulu. Margaret Ann merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata kepada Suster San, "Saudari San, tanyakan pada penjaga rahasia kita apakah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa." Suster San mengangguk, berbalik dan berjalan beberapa langkah, dengan lembut menarik mikrofon walkie-talkie dari kerahnya, menekan tombol panggilan, dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan lembut. Setelah mendengar jawaban itu, raut wajahnya tiba-tiba membeku. Ia segera menghampiri Margaret Ann dengan panik dan berkata, "Nyonya, penjaga mengatakan bahwa seorang gadis Jepang baru saja datang ke gerbang kuil. Ia tampak muda dan menunggu di pintu sebentar. Sekarang ia telah ditampung oleh biksu pemula kuil." Margaret Ann baru saja mengambil cangkir teh tanah liat ungu untuk Jingking ketika mendengar ini. Tangannya tiba-tiba bergetar dan cangkir teh itu jatuh dari ujung jarinya. Dengan suara keras, cangkir itu mengenai nampan teh dan pecah berkeping-keping. Ekspresi ngeri terpancar di wajahnya, dan dia bertanya pada Suster San, "Menurutmu siapa dia?" Wajah Suster San dipenuhi keringat dingin. Ia berkata dengan cemas, panik, dan malu, "Nyonya, saya khawatir itu Maria Lin." Margaret Ann tersenyum pahit, "Aku juga berpikiran sama denganmu." Suster San langsung kacau balau.
Selama bertahun-tahun, mereka tak pernah didekati siapapun. Rasanya seperti awak Titanic. Yang yakin kapal mereka tak akan tenggelam, tiba-tiba berbalik dan mendengar suara berteriak, "Sudah berakhir. Kita menabrak gunung es." Jinking juga panik dan berkata cepat, "Nyonya, Maria Lin ini, mungkinkah dia ada di sini untuk Anda? Kalau tidak, atau haruskah kami mengurus evakuasi Anda dulu?" "Baik, Bu." Suster San pun berkata, "Selagi beliau mencari kepala biara, kita masih punya waktu untuk pergi." Saya baru tahu kalau yang datang itu Maria Lin sendiri. Margaret Ann menggelengkan kepala dan tertawa meremehkan diri sendiri. "Jika Maria Lin datang mencariku, aku tak perlu bersembunyi lagi. Kau harus mengerti bahwa dia datang sendiri kali ini, yang berarti dia belum memberitahu Charlie tentang penemuannya. Kalau tidak, jika Charlie datang bersamanya, dengan tingkat kultivasinya, kita pasti sudah ketahuan sejak lama." Jinking, Sister San dan Stephen Tang semuanya tampak sedih. Mereka juga tahu bahwa jika Maria Lin benar-benar datang untuk mencari mereka, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Maria Lin datang ke sini sendirian untuk memberi isyarat, katanya, "Jangan cemas, mari kita bicara langsung dulu." Jika mereka mengabaikan isyarat ini, lain kali Maria Lin mungkin akan membawa Charlie untuk mencari mereka. Stephen Tang masih meronta. "Nyonya, kalaupun Maria Lin menemukan kita, dia pasti tidak akan tahu kalau Anda ada. Kenapa Anda tidak bersembunyi dulu dan membiarkan bawahan Anda menemuinya?" "Percuma saja." Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Maria Lin begitu pintar sampai-sampai dia bisa dibilang iblis. Victoria belum pernah menangkapnya selama ratusan tahun. Charlie baru bertarung beberapa ronde dengannya sebelum akhirnya mengejarnya. Kalau kau menemuinya, dia tidak akan percaya kau dalangnya. Kita semua belum hidup selama dia. Lagi pula, mustahil mencoba menipunya setelah dia datang ke rumahmu." Setelah mengatakan ini, Margaret Ann menghela napas dan berkata dengan serius, "Karena sudah begini, tidak ada gunanya melawan dengan sia-sia jika kita kalah. Tunggu saja. Jika Maria Lin benar-benar datang untuk menemuiku, tidak lama lagi dia akan mengirim seseorang untuk mengundang kita. Lalu aku akan bicara terus terang dengannya." Jinking tanpa sadar melepaskan energi spiritualnya dan merasakan Maria Lin sedang mendekati pintu masuk halaman aula utama. Ia segera berkata, "Nyonya, saya akan menggunakan energi spiritual saya untuk menyelidiki dan memantau setiap gerakan Maria Lin." "Tidak perlu." Margaret Ann melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Sungguh tidak adil mencoba trik-trik kecil seperti ini saat ini. Aku, Margaret Ann, telah menjalani hidup yang jujur dan tidak pernah berbuat salah. Namun, bagaikan tikus liar, aku telah bersembunyi dalam bayang-bayang dunia selama 20 tahun. Jujur kepada Maria Lin hari ini bukanlah hal yang buruk.